rukun umroh. Yang pertama adalah niat ihram. Niat untuk melaksanakan manasik umroh. Di mana? Nanti, bukan di sini. Nanti di mikot. Mikot itu tempat start. Ya, mikot makani fisik. Nanti insya Allah di Bir Ali, di Zulkhulaifah, di Madinah. Seperti Nabi mikotnya di Bir Ali atau Zulkhulaifah. Disitulah kita memulai nanti niat ihram untuk melaksanakan ibadah umroh. Makanya ibadah ya fikih itu sederhana, ya bisa belajar sambil jalan. Tapi yang susah itu adalah tasawufnya. Yang kedua apa? Rukun umroh, tawaf 7 putaran. Ya, maka nanti ketika jamaah masuk ke Masjidil Haram, tataplah Ka'bah. Sunat untuk memandang Ka'bah. Kata Mang Enas, dari dulu dari kecil belajar mustaqbilal Ka'bah. Usolli fardo subhi raq'ataini ma'muman mustaqbilal Ka'bah. Dihafal dari kecil, menghadap Ka'bah, menghadap Ka'bah. Maka insya Allah nanti Allah izinkan melihat Ka'bah. Disunatkan memandang Ka'bah. Datang ke Masjidil Haram, nggak usah sholat tahiyatul masjid. Di sana bukan dengan tahiyatul masjid di Masjidil Haram, tapi sholat menghormat masjid itu dengan tawaf. Maka datang untuk langsung melaksanakan tawaf ifadah, tawaf yang menjadi rukun umroh. Mulai dari Hajar Aswad, ada rukun Hajar Aswad, rukun pojokan yang ada Hajar Aswadnya. Mulai dari situ kita memulai tawaf. Kalau kosong zaman Nabi mah dulu ya, belum terlalu padat, maka disunatkan mengecup Hajar Aswad terlebih dahulu, mencium Hajar Aswad, atau menempelkan tongkat atau misalnya sorban, baru sorbannya tongkatnya dicium. Masih tidak mampu juga, nggak mungkin sekarang itu. Dari kejauhan saja, 2 tangan kita diarahkan ke arah mana? Ke arah Hajar Aswad sampai Bismillah Allahu Akbar. Yang dicium cukup tangan kita dari kejauhan. Memulailah. Nah, yang sering jadi beban di travel-travel yang lain itu dibebani dengan doa-doa yang banyak. Tiap 1 putaran ada doa khusus. Putaran kedua doa khusus. Sampai 7 putaran tebal sekali. Jadi pas tawaf tuh gini aja. Tahu-tahu ketinggalan. Di mana ini? Perhatikan. Manasik umroh, rukun tawaf di Baitullah itu tidak ada bacaan yang khusus. Tidak ada bacaan yang khusus. Bacaan yang dibuat itu adalah ulama saja yang membuat doa-doa putaran 1, 2 sampai ke 7. Nabi tidak mensunnahkan atau tidak menetapkan bacaan-bacaan khusus setiap putaran tawaf sampai tawaf 1 sampai ke tawaf ke-7. Maka lihat hadis Aisyah radhiyallahu anha, innama ju'ila at-tawaf bil baitil atiq wa baina Safa wal Marwah wa ramyul jimar liiqamati zikrillahi azza wajal. Ini hadisnya harus dipegang. Sesungguhnya dijadikan tawaf di Baitullah dan sa'i antara Safa dan Marwah, termasuk merempar jumroh bagi haji, semata-mata supaya hati kita zikir kepada Allah. Liiqamati zikrillahi azza wajal. Jadi supaya zikir kepada Allah. Sekarang kalau dibani bacaan yang banyak, kira-kira hati kita zikir kepada Allah atau konsen kepada bacaan? Konsen aja kepada bacaan, hati kemana-mana. Nah, ini dari sisi kekurangannya. Dibuatkan doa-doa yang banyak, tiap putaran berbeda-beda. Akhirnya orang hatinya bukan zikir kepada Allah, tapi fokus dengan apa? Bacaan, belum tentu ngerti juga maksudnya. Zikirnya hilang. Padahal Nabi bersabda, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, innama ju'ilat tawafu bil baitil atiq wa baina Safa wal Marwah wa ramyul jimar liiqamati zikrillahi azza wajal. Sesungguhnya dijadikan tawaf di Baitullah, sa'i antara Safa dan Marwah hanyalah supaya hati kita zikir kepada Allah.
Maka Bapak membijaki supaya hati zikir kepada Allah, bacalah hafalan yang paling utama dan yang paling hafal. Nah, Bapak mengajarkan kalau sudah lewat Hajar Aswad, ya, istilam itu tangan kita duanya diarahkan ke Hajar Aswad, kemudian Bismillah, Allahu Akbar, cium tangan kita, namanya istilam. Maka memulailah di situ, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin adada ma wasi'ahu. Hafal apa tidak? Yang belum hafal, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nabi bersabda, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, la ilaha illallah. Kalimah yang paling afdal aku baca, sabda Nabi dan seluruh para nabi adalah la ilaha illallah. Hafal semua? Kira-kira pakai mikir nggak kalau pakai itu zikirnya? Kalimah itu wasilah, tujuannya hati supaya zikir kepada Allah. Diucapkan jadi wasilah, jadi media supaya membantu hati kita zikir kepada Allah. Itu adanya bacaan, adanya tilawatul azkar, ada sesuatu yang dibaca membantu kolbu kita supaya zikir kepada Allah. Jadi gimana jamaah? Kalau sudah dari Hajar Aswad, istilam. Istilam itu mengangkat kedua tangan ke arah rukun Hajar Aswad sambil mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar, cium kedua tangan kita. Kemudian kita la ilaha illallah sampai ke rukun Yamani. Rukun Yamani itu pojokan yang dekat ke rukun Hajar Aswad. Disitulah Nabi pun melakukan istilam. Kalau mampu diusap rukun Yamaninya, tapi kan padat, cukup tangan saja. Jadi tangannya gitu kan, selesai istilam. Berdoa di situ antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Berdoa di situ. Nabi mengajarkan doa, Rabbana atina wa fil akhirati wa qina azab. Doa apa katanya itu teh? Sapu jagat dunia, ya kan dua-duanya, maka disebut sapu jagat. Saking sapu jagat tuh dunia akhirat. Nanti tambah lagi doa ya yang diajarkan di sini. Nah begitu sampai 7 putaran. Jadi nggak ada yang susah. Nih yang susah tuh yang nyusahin aja. Dikasih wirid doa yang panjang-panjang tiap putaran berbeda-beda. Akhirnya orang konsentrasi ke bacaan. Hati jadi kemana? Kalau lagi konsen ke bacaan, hatinya kemana? Bisa kemana-mana. Tapi kita menggunakan kalimat tahlil. Sebab intinya adalah tawaf, sa'i dan melempar jumroh adalah supaya zikir kepada Allah. Maka dipilihlah bacaan yang paling utama. Sudah hafal, tinggal hatinya selalu zikir kepada fisiknya mengelilingi Ka'bah, hatinya mendekat kepada pemilik Ka'bah. Tuh tawaf tuh gitu. Mendekat kepada pemilik Ka'bah. Putar 7 putaran. Putaran pertama yang 3 kali dipercepat. Kalau memang bisa. Tapi kelihatannya padat terus. Jadi ya, Nabi kalau tawaf 3 putaran pertama agak cepat. Baru 4 yang terakhir nggak cepat. Nah sekarang ini susah ngamalin itu. Udah pokoknya semampunya aja dah ya. Mutar semampunya. Dan disunatkan dekat kemana? Ke Ka'bahnya. Tapi kan nggak mungkin. Ya, tergantung situasi kondisinya. Nah setelah itu baru sunnah ya melaksanakan sholat 2 rakaat di mana? Di belakang makom Ibrahim. Ya, kalaupun nggak kebagian di makom Ibrahim, di sampingnya ya melaksanakan sholat sunat 2 rakaat. Kemudian disunatkan minum air zam-zam. Ya, air zam-zam itu ma'u zam-zam 5 syuribalahu. Air zam-zam itu tergantung niat kita. Nah maka dalam minum zam-zam itu ngedoa, ya Allah berkahilah. Ya Allah sehatkanlah lahir batinku tuh. Jadi air zam-zam itu bisa untuk apa saja tergantung niat orang yang meminumnya. Mumpung di situ biar banyak minumnya. Ya.
Di Pageningan mah nggak ada air jam-jamnya nggak ada. Ada juga di Tanah Abang mahal. Jadi mumpung di sana sering minum tuh air apa? Jam-jam.